Ada urgensi apa di balik isu 20 juta hektar hutan? Presiden Prabowo menginginkan ada ketahanan pangan dan energi, termasuk juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 20 juta ini harusnya bisa dikaitkan ke sana. Tetapi kan sedalam apa sih krisis pangan yang akan kita hadapi itu jadi pertanyaan. Apakah volume cadangan beras misalnya ataupun komoditi pangan yang ada sekarang itu sudah sangat tipis sehingga kita perlu menggandakan gitu karena dengan ada 20 juta ini karena ini kan luas sekali harus dibuka oleh Kementerian Kehutanan. Kenapa sampai 20 juta hektar, katakanlah 5 jutanya untuk padi, maka kan kalau 1 hektar saja kita bisa menghasilkan 1 ton beras, maka kita punya 5 juta ton beras. Itu untuk apakah untuk menutupi defisit logistik pangan kita atau kepentingan yang lain misalnya untuk mendukung pangan global. Angka-angka ini menurut saya yang belum clear, sehingga kita hanya bisa mempertanyakan ini untuk kepentingan sebesar apa. Yang pasti kalau ini dibuka benar-benar dalam 5 tahun, berarti ini kita benar-benar bukan hanya untuk ketahanan pangan dan energi nasional, tapi juga ketahanan dan pangan global bahkan. Nah, sekarang bagaimana kesesuaiannya dengan rencana lainnya? Jadi pertama, hutan itu punya rencana ya, namanya RKTN, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Artinya dia harus menyiapkan dalam 5 tahun mana hutan-hutan yang harus justru dia lindungi, mana yang kemudian hutannya harus direhabilitasi, dan mana mungkin yang akan dilepas menjadi area penggunaan lain. Ini sangat tergantung dari neraca supply dan demand dari industri kehutanan. Kalaulah memang dibutuhkan, yang kita harus mempertanyakan di mana lokasinya. Nah, lokasi ini dilihat dari kesesuaian antara tata ruang dengan rencana kehutanan. Tapi sebetulnya di tahun lalu sudah disiapkan peraturan pemerintah tentang rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup nasional, mengatur kebijakan, strategi dan program untuk 5 sumber daya yang berpotensi terbarukan: air, udara, laut, lahan prima dan kehati. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi rujukan juga nih. Concern saya sebenarnya apakah RKTN ini sudah match dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan juga didukung oleh rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup nasional atau RPPLHN. Nah, ini yang harus kita cek kesesuaian dari masing-masing rencana ini. Karena sekali lagi lokasi dari 20 juta hektar ini sangat penting. Apakah dia di lahan hutan kritis? Ya tentu pilihan pertama ya kita rehabilitasi, bukan malah kita konversi menjadi non-hutan. Kalau ternyata sudah tidak bisa lagi dikonversi, maka kita harus siapkan safeguard-nya. Nanti fungsi-fungsi hutan ini di mana dia ditaruhnya lagi ya. Karena kan kalau nggak ada tukar tempatnya nanti jadi kehilangan sumber daya hutan. Nah, yang kedua misalnya hutan-hutan yang sudah tidak berproduksi lagi. Setelah hutan produksi jadi hutan produksi terbatas menjadi hutan tanaman industri. Nah, itu mungkin akan dijadikan perkebunan. Itu yang kita harus lihat nih. Beberapa pulau besar Indonesia kita sudah punya informasi ecoregion. Kekhasan dari bukan hanya tutupan lahan tapi juga formasi geologi dan juga iklim makro dari ecoregion itu. Harapan kita sebenarnya sebelum dibuka harus dilihat dulu nih daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut, bagaimana fungsi kehatinya agar tidak terganggu. Ini bukan masalah kita tidak setuju atau setuju, tapi bagaimana kemudian keberlanjutan itu. Jangan sampai kita mengatasi krisis pangan, tapi kemudian kita malah mengalami krisis ekologis. Apakah harus mengorbankan fungsi hutan? Ketahanan pangan dan energi ini harus dijelaskan dengan lebih detail ya. Yang kita mau ambil apakah green energy dalam bentuk misalnya bioetanol, sehingga kemudian kita perlu lahan yang luas untuk kita tanam singkong sebanyak-banyaknya, aren sebanyak-banyaknya untuk dikonsumsi sebagai energi. Atau kedua, kita mau mengambil potensi mineral di bawahnya seperti geothermal, ataupun batu bara, sehingga kita perlu gali itu. Jadi ini ketahanan energi ini perlu clear nih. Yang mana yang mau kita eksekusi. Nah, yang kedua pangan. Pangan ini yang mana sih? Beras saja atau ada palawija atau yang mana gitu ya. Dengan laut juga ya, karena bisa saja nanti ikan dan sumber daya hayati lainnya bisa dikonsumsi untuk ketahanan pangan. Jadi kita harus clear dulu di pangan ini. Bagaimana dengan alternatif lainnya, Bang? Model yang lainnya tidak harus masif dia, tapi bisa pakai agroforestry, tutupan hutannya tetap, tetapi
kita sisipkan tanaman-tanaman lainnya. Jadi dia masih bisa hidup tuh di sela-sela hutan. Jadi tegakan hutannya masih berfungsi, tapi ada produksi pangan. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kita gabungkan, itu jadi besar juga. Dan jangan lupa hutan itu juga sumber obat-obatan dari hutan yang ada di Kalimantan, di Papua, dan banyak lagi di Indonesia. Justru bukan kuantitas lahannya, tapi bagaimana teknik dan teknologi kita dalam memproduksi pangan, obat-obatan, dan energi di sela-sela hutan yang ada. Dan itu yang lebih sustainable. Karena homogen itu, tanaman sejenis itu sangat rentan dengan ancaman hama dan maupun ancaman yang lain. Jadi solusi yang kita tawarkan yaitu agroforestry tadi. Jangan lupa hutan itu menyimpan nilai ekonomi karbon yang tinggi, juga bisa laku di pasar karbon. Itu yang harusnya lebih dipikirkan oleh pemerintah. Memang sawit itu pohon juga, tetapi tentu behavior dia beda dengan hutan hujan tropis, karena sawit itu justru mengkonsumsi air. Tentu berbeda dengan kalau fungsi hutan hujan tropis itu peneduh, kanopi bagi makhluk hidup yang lain maupun vegetasi yang lain.